Seorang pemimpin harus luas pengetahuannya, luas wawasannya, biar dia tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang indah. Tanpa tiga ini ya nanti susah untuk sampai pada tujuan. Atau seandainya sampai pada tujuan berarti dicapai secara jauh dari kebenaran, jauh dari kebaikan, jauh dari keindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kita lebih menukik ke konsep pemimpin yang baik lewat pandangannya Aristoteles terhadap yang disebut cardinal virtues. Cardinal virtues itu kebaikan-kebaikan yang paling utama. Mungkin sejak tadi teman-teman kan tanya, Pak, sejak tadi bolak-balik ngomong kebajikan, ngomong kebaikan. Apa sih kebaikan itu? Nah, kebaikan itu antara lain ini loh, yang paling utama. Cardinal virtues, kebaikan yang paling utama. Ada 4 cardinal virtues. Yang pertama prudence, yang kedua temperance, yang ketiga courage, yang keempat justice. Ini dalam bahasa Inggris. Indonesianya prudence itu berarti bijaksana. Atau pakai istilah lain practical wisdom. Ini sebenarnya kuncinya nanti kepemimpinan itu butuh kebijaksanaan. Nanti practical wisdom ini kita jelaskan panjang lebar. Yang kedua temperance. Temperance itu moderasi, self-control, kemampuan mengontrol diri. Itu namanya temperance. Sederhana, tidak kekurangan juga tidak berlebihan, pas, mampu ngontrol dirinya. Yang ketiga berani, courage. Berani itu berarti tengah-tengah antara pengecut dan nekat. Pengecut itu tidak berani apa-apa, terlalu takut terhadap banyak hal. Nekat itu melakukan apa-apa tanpa pertimbangan. Tengah-tengahnya apa? Courage, berani. Dan yang keempat, justice. Justice ini keadilan. Adil. Kalau ini luas uraiannya. Kita sudah membahas tentang justice ini satu sesi penuh. Silakan dicari ketika kita membahas filsafat keadilan selama 1 bulan. Antara lain tokoh yang kita angkat Aristoteles. Bagaimana pandangan Aristoteles tentang keadilan. Nah, berarti apa? Pemimpin yang baik harus punya cardinal virtues ini. Sebelum aneka jenis kebaikan yang lain, 4 kualifikasi ini harus dimiliki. Bijaksana, kemudian moderat, kemudian berani, kemudian adil. Bijaksana atau practical wisdom, kemudian temperance atau self-control atau moderate. Jadi hidup yang pas takarannya, tidak kurang dan tidak lebih, itu temperance. Kemudian courage, berani, dan justice, adil. Kita lanjutkan. Dari 4 ini, kunci yang sering disebut orang sebagai kunci leadership adalah practical wisdom atau phronesis. Jadi Aristoteles ini punya pandangan wisdom itu ada 2. Yang pertama theoretical wisdom, yang kedua practical wisdom. Yang theoretical wisdom kita kenal sebagai Sophia.
Yang itu nanti lahirnya filsafat itu kan karena cinta pada Sophia, love of wisdom. Ini masih teoritis, theoretical wisdom. Makanya filsafat itu kan banyak bermain di ranah teoritis, berpikir, bernalar, berlogika, dan lain sejenis itu. Itu namanya theoretical wisdom atau Sophia. Sementara mimpin ini kan bukan ranah mengawang-awang, tapi ranah kehidupan nyata. Bagaimana kita mimpin diri, bagaimana kita mimpin orang lain, bagaimana kita mimpin keluarga. Maka ada satu kunci untuk leadership dalam pikirannya Aristoteles. Kuncinya adalah practical wisdom. Kalau yang theoretical wisdom disebut dengan istilah Sophia, yang practical wisdom disebut dengan istilah phronesis. Nah, untuk leadership kita butuh pemimpin yang punya daya phronesis ini, punya daya practical wisdom. Apa sih phronesis itu? Ya, ringkesnya phronesis itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang benar, yang tepat, kemudian yang berdasar, atau kalau pakai bahasa Inggris, the ability to do the right thing at the right time for the right reason. Seorang yang punya kemampuan phronesis itu mampu melakukan sesuatu yang benar di waktu yang juga benar dengan alasan yang juga benar. Itulah phronesis. Jadi yang kita lakukan ini benar, dilakukannya juga pas di waktu yang tepat, kemudian alasan dilakukannya juga jelas dan benar. Nah, ini phronesis. Orang yang punya daya phronesis ini keputusannya mesti di waktu yang tepat. Dan itu pun alasannya juga tepat. Tidak sekedar diputuskan, tidak sekedar dilakukan, tapi pasti yang dilakukan itu baik, waktunya tepat, alasannya juga jelas. The ability to do the right thing at the right time for the right reason. Pertama-tama seorang leader harus punya kekuatan practical wisdom atau phronesis ini. Penjabarannya bagaimana practical wisdom ini? Oke, sekarang kita lihat bagaimana menjabarkan practical wisdom. Practical wisdom ini berarti dia adalah kombinasi antara rasio, kemudian tindakan, kemudian etika. Rasio ini akal yang punya daya untuk menangkap yang benar. Tindakan ini berhubungan dengan actionnya, aktivitas di dunia nyatanya, penerapannya. Etika ini berhubungan dengan ketepatan waktunya, ketepatan alasannya, ketepatan jenis tindakannya, ketepatan motifnya, dan lain sebagainya. Jadi akal dipakai untuk menangkap kebenaran, etika untuk memastikan kebaikannya, dan tindakan atau action untuk memastikan bahwa ini dijalankan, tidak cuma diteorikan. Phronesis itu gabungan dari rasio, tindakan, etika. Berarti apa? Phronesis itu ya pengetahuan, ya tindakan, ya pemahaman terhadap situasi. Jadi dari rasio kan lahir tentang pengetahuan yang benar.
Kemudian dari etika kita bisa masuk pada pemahaman terhadap situasi sehingga keputusan kebaikan yang kita ambil tepat. Kemudian dari tindakan yang kita mengambil bahwa ada aspek konkret tindakan yang dilakukan. Sehingga tidak cuma diskusi, tidak cuma teori, tapi juga ada aktivitas konkretnya. Maka rumusnya practical wisdom itu pengetahuan plus situasi plus aksi. Didasari oleh pengetahuan, dilandasi oleh pemahaman terhadap situasi, kemudian diputuskan dalam aksi. Oke, jadi ternyata practical wisdom itu membutuhkan daya nalar, membutuhkan kemampuan membaca situasi, dan yang ketiga membutuhkan keberanian untuk melakukan aksi. Loh, berarti pemimpin yang baik itu cirinya adalah dia harus pinter karena butuh pengetahuan. Tidak cuma pinter teori, tapi juga pinter membaca situasi. Kemudian juga harus punya willingness, punya keinginan, punya keberanian untuk melakukan aksi. Disitulah kalau seseorang sudah punya 3 kualifikasi ini, berarti dia sudah punya practical wisdom. Kalau sudah bisa menjalankan practical wisdom, ya nanti akan melahirkan lembaga, melahirkan situasi yang coraknya bahagia. Karena tadi kebaikan itu kan dilakukan untuk kebahagiaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kelanjutannya tadi ya. Secara praktis, seorang leader, seorang pemimpin harus melakukan ini, harus menguasai ini untuk menjalankan practical wisdom. Bagaimana sih Pak cara mengkombinasikan pengetahuan, situasi, dan aksi? Apa saja yang harus dilakukan seorang pemimpin? Ini dirangkum dari berbagai sumber yang menguraikan tentang practical wisdom. Setidaknya ada 6 hal bagi seorang pemimpin untuk mewujudkan practical wisdom. Yang pertama apa? Pengetahuan tentang tujuan. Jadi seorang pemimpin harus tahu tujuan, arah, haluan kepemimpinannya. Mimpin warga, mimpin rakyat, mimpin kelas, mimpin rumah tangga, bahkan mimpin dirimu sendiri, kunci pertama tetap tujuannya kemana harus jelas. Mau dibawa semana sih ini? Itu harus jelas. Kalau ini tidak bisa dijawab, ya kita tidak bisa kemana-mana. Orang bisa bilang, wah sekarang lembaga kita sudah maju. Ini kan istilah umum, sudah maju itu. Maju itu maksudnya apa? Maju itu berarti semakin dekat ke tujuan yang diinginkan. Itu namanya maju. Cuma kan kita kadang-kadang pakai istilah maju ini ya. Yang penting misalnya, lembaga ini ternyata profitnya, untungnya tambah banyak. Lembaga ini pengikutnya tambah banyak. Terus kadang-kadang kita sebut secara serampangan yang seperti itu sudah maju. Tidak apa-apa, pengikutnya tambah banyak, profitnya tambah banyak. Kalau memang 2 ini tujuannya, ya memang berarti sudah semakin maju. Tapi untuk bisa menyebut maju, itu ya yang pertama-tama harus tahu tujuannya. Tidak bisa seorang pemimpin itu disebut pemimpin yang sukses kalau dia tidak punya tujuan. Bapak mimpin lembaga ini, arahnya kemana sih? Malah ya jalan sajalah seperti biasa, kan sudah ada aturannya.
Oh ya, susah dia untuk jadi pemimpin yang sukses. Kenapa? Nggak tahu tujuannya kemana. Ibaratnya sopir, ya sebagus apapun mobilnya, kalau nggak jelas mobil itu mau dibawa kemana, ya akhirnya cuma muter-muter nggak jelas, menghasilkan bensin, menghabiskan bensin saja. Jadi yang pertama-tama syarat practical wisdom bagi seorang pemimpin adalah tahu tujuannya mau kemana. Oke, yang kedua, untuk syarat practical wisdom adalah dasarnya harus kebenaran. Maka seorang pemimpin harus luas pengetahuannya, luas wawasannya, biar dia tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang indah. Kalau seorang pemimpin tidak punya referensi-referensi tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang keindahan, ya yang dia hasilkan pastinya juga akan jauh dari kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Maka pemimpin harus mau selalu memperkaya diri dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan keindahan. Harus mau mengejar tiga ini. Tanpa tiga ini ya nanti susah untuk sampai pada tujuan. Atau seandainya sampai pada tujuan berarti dicapai secara jauh dari kebenaran, jauh dari kebaikan, jauh dari keindahan. Bisa jadi tujuannya tercapai, tapi efek akibat dari ketercapaian tujuan itu tidak seperti yang dibayangkan. Karena prosesnya menyalahi prinsip kebenaran, menyalahi prinsip kebaikan, menyalahi prinsip keindahan. Maka pemimpin harus selalu siap untuk mengejar kebenaran. Selain tadi mengetahui tujuan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini pemimpin harus mampu membaca situasi. Harus paham lapangannya. Harus ingat bahwa kehidupan manusia ini plural, macam-macam, dinamis, berubah-ubah, progresif, berkembang. Maka tidak bisa kadang-kadang keputusan lama tiba-tiba dipakai juga hari ini. Karena hari ini situasi sudah berubah. Harus pintar membaca situasi. Situasi politik, situasi sosial, situasi budaya, bahkan situasi psikologis orang-orang yang dipimpinnya, bahkan situasi dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin. Ini jalan yang ketiga untuk melahirkan practical wisdom. Paham situasi. Situasi dirinya, situasi yang dipimpinnya, baik dalam aspek psikologi, sosial, budaya, politiknya. Yang keempat, seorang pemimpin untuk melahirkan practical wisdom harus mau dan siap belajar dari pengalaman. Ini sebenarnya aspek korektifnya. Jangan sampai seorang pemimpin jatuh 2 kali atau berkali-kali di lubang yang sama. Berarti mengulang-ulang kesalahan yang sama. Itu namanya tidak belajar dari pengalaman. Salah memutuskan itu wajar. Keliru menetapkan wajar. Tapi kalau salah yang sama, keliru yang sama diulang-ulang berarti tidak belajar dari pengalaman. Sebagaimana setiap orang dituntut untuk setiap hari lebih baik, lebih baik, lebih baik, pemimpin juga begitu. Dia harus tambah baik, tambah baik. Yang kemarin keliru, sekarang sudah baik. Besok lebih baik lagi, besoknya lebih baik lagi. Tapi yang tidak belajar pengalaman, kemarin keliru, sekarang keliru lagi, besok keliru lagi. Nah, ini berarti pemimpin yang tidak punya practical wisdom.
tidak punya kebijaksanaan praktis. Itu yang keempat, tentang ciri pemimpin yang bisa melahirkan practical wisdom. Yang kelima, kalau ini dalam bahasa Inggris ya, mampu bermain devil advocate dan mengambil keputusan yang sesuai. Ini sebenarnya istilahnya agak ngeri, agak trik. Tapi maksudnya begini. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu menawarkan banyak alternatif-alternatif kebaikan yang mungkin dilakukan. Jadi pemimpin yang baik itu kalau ada masalah, dia bisa, masalah ini bisa selesai dengan cara A, bisa selesai dengan cara B, bisa selesai dengan cara C. Nah, itu biasanya ada namanya devil advocate. Devil advocate itu mancing orang untuk gimana kalau A saja, kira-kira gimana, kalau B gimana, kalau C gimana. Terus orang saling diskusi, saling debat. Kemudian si pemimpin ini bisa, kalau argumen ini kurang kuat, kalau argumen itu lebih kuat, kalau yang ini mungkin lebih efektif. Jadi pemimpin yang punya practical wisdom mampu merumuskan banyak solusi untuk satu masalah dan bisa menggali mana yang baik, mana yang tepat, mana yang sesuai. Itu diistilahkan kadang-kadang dengan devil advocate. Devil advocate itu kayak pengacara setan kalau makna letterleknya. Cuma ini maksudnya devil advocate di sini itu dia mengajukan beragam kemungkinan solusi. Seperti pengacara itu dia kalau ada masalah itu dia bisa menawarkan banyak solusi, bisa A, bisa B, bisa C, kemudian masing-masing diuji kekuatannya, dan dari situ dia tahu, berarti yang paling kuat ini. Keputusan akan saya ambil yang ini. Nah, itu jadi berani mengambil keputusan, berani menawarkan solusi, dan siap mendengarkan usulan-usulan, argumen-argumen, masukan-masukan. Inilah pemimpin yang baik, yang mampu menjalankan practical wisdom. Yang keenam adalah memahami common sense. Ini sebenarnya mirip dengan yang ketiga tadi, mampu membaca situasi. Di antara situasi yang harus dipahami oleh seorang pemimpin adalah common sense. Common sense itu kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang sudah berjalan di tengah masyarakat, sudah disepakati. Itu namanya common sense. Nah, pemimpin yang baik harus ngerti ini. Jangan memutuskan sesuatu yang asing sama sekali atau dengan media yang tidak disepakati, tidak disenangi oleh yang dia pimpin. Nah, ini jalan yang keenam, bahwa untuk melahirkan practical wisdom, seorang pemimpin di hadapan yang dipimpin, dia harus mampu memahami common sense-nya mereka. Kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang sudah inherent, disepakati, berjalan selama ini harus dipahami. Dipahami tidak selalu dalam rangka diikuti. Mungkin dalam hal tertentu common sense-nya dikritisi, tidak masalah. Tapi pemimpin harus paham dulu apa itu common sense. Oke, itulah kebijaksanaan seorang pemimpin ketika dihubungkan dengan practical wisdom. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip kepemimpinan. Nah, setelah ini kita akan ngomong banyak sekali pandangan-pandangan Aristoteles yang penting dijadikan prinsip oleh seorang pemimpin. Tidak cuma memimpin yang di luar diri, tapi juga memimpin diri kita sendiri. Kita mulai leadership prinsip.
ada banyak prinsip yang malam hari ini saya bawa. Meskipun sebenarnya sangat banyak pikiran-pikiran para filosof, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan, pembentukan karakter manusia, itu sebenarnya semuanya masuk kalau mau kita jadikan prinsip seorang leader, seorang pemimpin yang baik. Termasuk gagasan-gagasan dari Aristoteles. Maka kita lihat malam hari ini sebagian dari prinsip-prinsip itu yang menurut saya penting membangun kualitas leader yang baik. Karena saya lihat seringkali ada orang yang mengeluh, bahkan mungkin teman-teman sendiri ya kadang-kadang mengeluh. Misalnya di Indonesia ini ada sangat banyak orang pinter, jumlah rakyatnya juga ratusan juta. Kadang-kadang ada keluhan milih pemimpin yang baik itu loh kok susah. Oke, daripada kita mengeluh begitu, mari sekarang kita bentuk saja diri kita punya kualifikasi pemimpin yang baik. Paling tidak pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri. Atau kalau ada di sini yang guru, mungkin dosen, mungkin ustadz, atau anak-anak muda yang punya gairah untuk masa depan yang cemerlang, maka prinsip-prinsip ini penting untuk kita pahami dalam rangka membangun diri kita sebagai seorang leader yang baik. Oke ya, kita mulai dari prinsip yang pertama. Ini quotes dari Aristoteles yang banyak dikutip orang. Knowing yourself is the beginning of wisdom. Mengetahui dirimu sendiri adalah awal dari kebijaksanaan. Prinsip leadership yang pertama dan yang harus sebenarnya dilakukan oleh siapapun, tidak cuma yang punya ambisi jadi leader, adalah knowing yourself. Mengetahui diri, mengenali diri. Karena tidak mungkin orang bisa bijaksana kalau dirinya saja dia tidak kenal, tidak ngerti. Knowing yourself is the beginning of wisdom. Kalau kita kenal diri kita, manfaat paling dekat, kalau manfaat jauhnya kan kemarin, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ini manfaat jauhnya kalau kita kenal sangat dalam dengan diri kita, pada akhirnya kita bisa mengenali keberadaan Tuhan. Tapi yang paling dekat adalah kalau kita kenal diri kita sendiri, kita akan mampu untuk bersikap bijaksana. Khususnya terhadap diri kita sendiri juga. Kalau teman-teman mengenali diri misalnya gini, oh aku ini orangnya sensitif, aku ini orangnya baperan. Tidak bisa ada orang ngomong jelek sedikit saja tentang aku, wah darahku naik, mataku merah. Itu kan kenal. Oleh karena itu, cobalah aku tidak terlalu banyak terlibat di forum-forum yang isinya saling celah, saling kritik. Tidak kuat aku itu, mudah panas. Oh ini kan kamu jadi bijaksana. Kenapa kamu bisa bijaksana seperti ini? Karena tadi kamu ngerti dirimu. Aku ini mudah tersinggung, aku ini mudah marah. Berarti terus dia mengambil kebijaksanaan untuk menjauh dari hal-hal yang mungkin membuatnya tersinggung. Nah, ini prinsip pertama seorang pemimpin. Dia harus kenal dirinya sendiri. Oh aku ini lemah, mudah dihasut, mudah diprovokasi. Berarti caranya begini, aku akan nyari orang yang baik-baik saja, yang aku percaya bahwa dia tidak akan punya motif jelek terhadap diriku. Inilah nanti yang akan aku jadikan pembantu-pembantuku. Karena aku ini orangnya mudah diprovokasi. Nanti kalau yang diangkat orang yang tidak cocok, tidak pas, wah mesti aku nanti kena provokasi. Nah ini kebijakan ini diambil. Kenapa? Karena tahu siapa aku. Atau, oh enggak, aku ini orangnya kuat. Aku ini enggak mudah dipengaruhi, keputusanku tegas. Jadi kalau aku bilang A, ya A, B, ya B. Karena aku modelnya semacam ini,
Tidak apa-apalah aku nyari pembantu-pembantu yang pinter-pinter. Meskipun yang pinter ini mungkin ada yang curang, ada yang culas. Aku bisa mendeteksi kok, aku kuat kok. Nah itu karena kenapa dia bisa begini? Karena dia tahu dirinya. Maka knowing yourself is the beginning of wisdom. Kenali diri. Sebenarnya ya mengenali diri tidak nunggu kalian jadi pemimpin. Pemimpin tidak pemimpin, kalau ingin hidupmu beres ya harus knowing yourself. Mengenali diri. Gnosis authon. Kenali dirimu. Katanya Socrates begitu. Prinsip pertama ya teman-teman, para calon pemimpin harus mau muhasabah, harus mau belajar. Pertama-tama belajar tentang dirinya sendiri. Siapa aku? Apa ciriku? Di mana kelemahan, di mana kelebihanku? Prinsip pertama. Terus, prinsip kedua. Ini tadi di depan sudah kita singgung sedikit prinsip kedua ini. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. Diri kita ini adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Kesempurnaan oleh karena itu bukanlah sejenis tindakan, tapi satu kebiasaan. Ini di depan tadi sudah kita jelaskan. Kalau ingin jadi pemimpin yang baik, bentuklah karakter diri atau habit kita jadi orang yang baik. Berarti siapa kita itu tergantung habit. Dan apa itu habit? Habit adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Maka katanya Aristoteles, we are what we repeatedly do. Kita itu apa yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi kesempurnaan itu bukan pas kita melakukan apa, tapi apa yang kita lakukan berulang-ulang. Yang istiqomah ngaji, berarti kan ngaji yang berulang-ulang. Itu akan jadi habit kita. Karena ngaji itu baik, berarti kita sedang membentuk diri jadi orang baik. Yang istiqomah sholat malam. Nah, ini berarti dia melakukan sholat malam secara kontinu, berulang-ulang. Karena sholat malam ini kebaikan, berarti apa? Dia sedang membentuk dirinya dan dirinya akan terbentuk jadi orang baik. Nah, mulai sekarang ayo teman-teman dimuhasabahi dirinya. Ada ndak kebaikan yang kita istiqomahkan? Itulah dia yang nanti akan jadi kunci karakter kita. Dia akan jadi habit. Makanya setiap kali mulai ngaji, sering sekali saya tekankan untuk ayo kita istiqomah ngaji dong. Kenapa? Karena ngaji kan ini baik. Jadi karena ngaji itu baik, maka kalau diulang-ulang, dia akan jadi habit. Kalau habit yang tertanam adalah baik, ya karakter kita akan jadi orang baik. Pemimpin juga begitu. Dia terbentuk melalui apa yang berulang-ulang dia lakukan. Tips kedua bagi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang unggulan adalah dilihat dari yang berulang-ulang dia lakukan. Disitulah nanti karakternya. Ini nasihat buat teman-teman muda khususnya yang gampang bosen. Saya tidak tahu hari ini teman-teman asiknya apa yang berulang-ulang tiap hari dilakukan apa. Jangan-jangan medsosan, jangan-jangan apalagi ngopinya, jangan-jangan lu ngopi kan baik Pak, iya ngopi baik, tapi kan ada banyak hal yang lebih baik. Wong saya HP-nan itu kan silaturahim Pak, medsos itu kan menjalin silaturahim, ya. Tapi ya, mungkin ada yang lebih baik. Kamu cari yang lebih utama seperti tadi rumusnya, yang tulus. Tidak karena yang lain, tapi dia bernilai baik dalam dirinya sendiri.
Ya, yang kedua ini. Jadi what we repeatedly do. Maka seorang pemimpin harus membangun karakter yang baik dengan mengulang-ulang hal baik. Yang ketiga, happiness belongs to the self-sufficient. Kebahagiaan itu milik yang merasa cukup. Self-sufficient itu merasa aku sudah cukup, aku sudah bisa, itu biasanya orang bahagia sudah kalau sudah merasa ya yang kuinginkan sudah terpenuhi, yaitu self-sufficient. Ini parameter kebahagiaan yang mudah kita jangkau adalah self-sufficient. Berarti orang yang self-sufficient itu orang yang mandiri. Orang yang sudah puas dengan dirinya sendiri, tidak lagi butuh, tidak lagi tergantung dengan yang lain. Pemimpin yang bahagia berarti juga pemimpin yang self-sufficient. Pemimpin yang merasa cukup dengan dirinya, pemimpin yang mandiri, tidak tergantung dengan yang lain. Karena ketergantungan mengindikasikan ketidakmandirian. Kalau tidak mandiri berarti susah bahagia, karena tergantung sama yang lain. Jadi ini prinsip yang ketiga, harus mandiri, self-sufficient. Di situ nanti orang bisa bahagia. Prinsip kepemimpinan yang ketiga. Prinsip kepemimpinan yang keempat. Ini juga salah satu quotes-nya Aristoteles. Through discipline comes freedom. Melalui kedisiplinan akan datang kebebasan. Ini saya tidak tahu ya, kadang-kadang kita sering mengkritisi diri kita sendiri. Orang Indonesia itu susah sekali disiplin. Ada banyak orang yang bilang seperti itu. Saya tidak akan menguji benar atau tidak omongan itu, tapi yang jelas ingat-ingatlah bahwa memang disiplin adalah kunci. Jadi disiplin itu memang tidak enak, memang tidak bebas. Karena disiplin itu kan kita harus A, harus B, harus C, urut, kemudian tertib, kemudian sesuai aturan, kemudian di arah yang sudah ditetapkan, itu namanya disiplin. Tapi katanya Aristoteles, justru yang disiplin inilah nanti yang akan membuahkan kebebasan. Disiplinnya memang agak ketat, tidak bebas, tapi buahnya kedisiplinan itu justru kebebasan. Teman-teman disiplin belajar, akhirnya menemukan kebebasan dengan kelulusan. Yang malas belajar, tidak nemu kebebasan yang namanya kelulusan itu. Disiplin, santri misalnya disiplin, tahfidz, disiplin, hafalan. Akhirnya menemukan kebebasan dengan hafal Al-Quran. Tapi yang tidak disiplin, padahal sudah niat lo mau hafalan, tapi tidak disiplin, akhirnya ya tidak hafal-hafal. Tidak nemu kebebasannya. Kalau sudah hafal kan bebas dia. Nah, itu through discipline comes freedom. Ini prinsip yang harus dipahami oleh seorang leader. Tujuan yang diinginkan tadi, pemimpin tadi kan disebut harus kenal tujuannya. Harus diupayakan secara disiplin. Ya memang dalam upaya mencapai tujuan ini banyak sandungan-sandungan, banyak kesulitan, tapi tetaplah disiplin. Kalau sudah disiplin akan ketemu kebebasan. Oh, sudah kena sekarang tujuannya, sekarang bisa bikin target yang baru, bisa bikin tujuan yang baru. Through discipline comes freedom. Melalui disiplin lahirlah kebebasan. Meskipun dalam disiplin itu rasanya kok jadi tidak bebas ya Pak. Kita kayak robot ini Pak. Kita sengsara ini Pak. Kita susah. Loh iya, fasenya memang fase masih berjuang.
Tapi kalau sudah sukses perjuangan, akan lahir freedom, merdeka sekarang. Ya kayak tadi saya ilustrasikan kan. Coba kalian sejak semester 1 dulu tekun, rajin, disiplin. Lulusnya paling semester 6-7 iso lulus kamu. Merdeka sekarang kan, sudah tidak ketemu dosen lagi, tidak diperintah-perintah tugas lagi, tidak mikir ujian, tidak mikir bayar UKT, bebas. Comes freedom. Tapi karena kamu tidak disiplin sejak awal, kuliah males, dikasih tugas, tidak pernah dikerjakan, akhirnya tidak lulus-lulus kuliah karena tidak disiplin, tidak ketemu-ketemu yang namanya freedom. Pemimpin juga harus ngerti logika ini. Logika, through discipline comes freedom. Melalui kedisiplinan, lahir kebebasan. Ya disiplin itu memang sumpek, tapi kalau tujuannya terpenuhi, di situ ada kelegaan yang luar biasa.